Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Rahmarizkika dengan NIM E1Y1223035 dari kelas C. Nah, adapun pembahasan kita pada video kali ini yaitu kita akan membahas kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari dasar-dasar unsupervised learning, khususnya konsep clustering serta beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengelompokkan data tanpa label. Nah, kita juga telah mempelajari atau memahami pentingnya clustering dalam menentukan pola tersembunyi dalam data yang tidak berlabel. Nah, jadi di sini kita akan melanjutkan eh, pembahasan dari sebelumnya. Kita akan fokus membahas salah satu algoritma clustering yang paling populer, yaitu Kamens. Nah, jadi algoritma Kamens ini digunakan untuk membagi data ke dalam sejumlah kelompok berdasarkan kemiripan antara data dan pendekatan yang sederhana namun cukup efektif. Nah, jadi setelah kita memahami konsep dasar algoritma Kamens, kita akan melihat bagaimana prosesnya dijalankan secara bertahap. Nah, kemudian Kamens ini dimulai dengan menginisialisasikan Centroid secara acak, kemudian setiap instance-nya itu dalam dataset akan diberikan label. Nah, berdasarkan centroidnya, centroid terdekatnya, kemudian centroid ini itu diperbarui berdasarkan rata-rata dari instance yang telah dikelompokkan ke dalam masing-masing cluster. Nah, jadi prosesnya ini itu terus diulang sampai posisi centroidnya itu tidak lagi berubah secara signifikan. Nah, jadi pada implementasi algoritma Kamens ini biasanya hanya memerlukan beberapa iterasi untuk mencapai hasil clustering yang optimal dalam contoh visual yang akan dibuat optimal. Nah, jadi dalam Nah, jadi contoh visualisasi yang akan dibuat, kita akan menggunakan 3 iterasi untuk memperlihatkan bagaimana centroid label pada data berubah dari waktu ke waktu hingga mendekati hasil akhir yang stabil. Nah, contohnya contohnya itu seperti ini. Nah, jadi di sini kita langsung saja masuk pada pengimplement pengimplement. Nah, jadi di sini langsung saja kita masuk pada pengimplementasiannya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat codingan sebelumnya. Nah, kemudian jadi di sini langsung saja kita masuk pada pengimplementasiannya. Ini kita tambahkan kode dulu. Ini adalah kode dari pertemuan minggu sebelumnya. Nah, jadi di sini langsung saja.
Nah, nah, jadi kurang lebih tuh kodingan seperti ini. Nah, jadi di sini kode ini tuh bertujuan untuk menggambarkan bagaimana algoritma Kamens bekerja dalam beberapa iterasi. Nah, jadi di sini bisa kita lihat langkah pertama yaitu inisialisasi model, yang dimana di sini ada tiga model yang dibuat dalam jumlah cluster 5, yang dimana di sini kita inisialisasikan sentroidnya secara acak dan jumlah iterasi turut 1, 2, dan 3. Nah, jadi hal ini itu menunjukkan proses pembaruan sentroid dari pelabelan secara bertahap. Nah, kemudian di sini ada pelatihan model. Nah, setelah ketiga model dilatih menggunakan data X, maka hasilnya itu akan menunjukkan bagaimana sentroid dan batas klasternya itu berubah tiap iterasi. Nah, kemudian di sini kita buat visualisasi prosesnya, yang dimana di sini ada 6, bisa kita lihat ada 6 proses visualisasi visualisasi. Nah, jadi di sini 6 plotnya itu digunakan untuk menampilkan hasil dari tiapnya. Nah, di sini bisa kita lihat subplotnya. Nah, kemudian yang terakhir itu kita simpan gambar hasil visualisasi dengan nama Kamens Algoritma Plot. Nah, di sini bisa kita lihat outputnya. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat pada keluarkan. Nah, jadi gambar ini tuh menunjukkan ada tiga iterasi dalam algoritma Kamet. Nah, jadi di sini terdapat bentuk subplot 6 grafik total. Nah, di sini bisa kita lihat pertama itu ada iterasi pertama, iterasi kedua, dan iterasi ketiga. Nah, jadi di sini bisa kita lihat dalam struktur gambarnya, ini merupakan kolom kiri yang menunjukkan proses pembaruan posisi sentroid. Nah, kemudian ada kolom kanannya itu yang dimana di sini itu akan menunjukkan proses pelabelan data berdasarkan sentroid terbarunya. Nah, jadi setiap baris ini seperti yang saya bilang ini merupakan ini merupakan iterasi dari setiap barisnya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini pada baris iterasi pertama atau baris pertama di sini bisa kita lihat pada bagian kiri. Nah, pada bagian kiri ini sentroid tanda silang bisa kita lihat masih dipilih secara acak. Nah, sedangkan di sebelah kanan datanya ini tuh sudah mulai diberi label sesuai dengan sentroid yang berdekatan meski hasilnya itu masih belum optimal. Nah, di sini bisa kita lihat pada iterasi kedua atau baris kedua. Nah, jadi di sebelah kiri ini itu bisa kita lihat sentroidnya itu sudah mulai bergerak menuju posisi yang paling representatif berdasarkan rata-rata titik di dalam klasternya. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini pelabelan datanya itu mulai membentuk pola yang lebih masuk akal dibandingkan yang sebelah ini, yang di mana itu batas antara klasternya itu lebih jelas. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat pada iterasi ketiga atau baris ketiga. Nah, yang sebelah kiri ini bisa kita lihat sentroidnya itu sudah mendekati posisi akhir, yang dimana akan hampir tidak banyak perubahan. Nah, di sini pada hasil yang kanan ini bisa kita lihat bahwa pelabelan datanya itu sudah stabil. Nah, jadi klasternya ini sudah terbentuk dengan baik. Nah,
Nah, jadi kurang lebih codingannya seperti ini. Langsung saya kita run. Nah, jadi di sini bisa kita lihat output yang dikeluarkan ada solusi satu dan solusi duanya. Jadi di sini bisa kita lihat untuk definisinya. Yang pertama ada definisi fungsi plot cluster comparison yang dimana di sini itu fungsi ini memerintahkan dua objek cluster yaitu cluster satu dan cluster 2 serta ada inputan X-nya yang dimana fungsi X ini berfungsi untuk melakukan fitting kedua cluster terhadap data X dan menampilkan keputusan batas untuk masing-masing klaster dalam dua subplot. Nah, di sini bisa kita lihat secara berdampingan. Nah, jadi dia itu akan menampilkan keputusan batas untuk masing-masing klasternya berdasarkan subplotnya. Nah, kemudian yang kedua di sini kita menyesuaikan parameter eh, titel 1 dan titel 2 yang dimana eh, di sini itu berfungsi untuk memungkinkan pemberian judul pada masing-masing subplotnya. Nah, yang ditentukan oleh parameter opsional titel satu dan titel 2. Nah, jadi jika parameter ini tersedia, maka masing-masing subplot itu akan memilih judul yang berbeda. Nah, kemudian yang ketiga di sini bisa kita lihat melakukan inisialisasi model comments yang di mana ada dua model comments yang dibuat dengan parameter yang sama, yakni n cluster sama dengan 5 untuk untuk 5 cluster. Nah, tetapi dengan dia menggunakan random state yang berbeda untuk menghasilkan inisialisasi acak yang berbeda. Nah, jadi model pertama itu menggunakan random state 2, sementara model kedua menggunakan random state 9. Sini bisa kita lihat random state-nya. Nah, kemudian di sini menampilkan fungsi cluster comparison-nya yang dimana di sini itu memanggil dengan dua model comments yang telah dibuatkan data X-nya yang dibuat dan dari dataset X-nya itu. Nah, di sini ada dibuatkan judul untuk masing-masing subplot yang diberikan. Yang pertama adalah solution satu untuk model yang pertama dan solution 2 untuk model yang kedua. Nah, kemudian di sini menyimpan dan menampilkan grafik. Nah, jadi setelah grafiknya dihasilkan, maka fungsi save ini digunakan untuk menyimpan gambar dengan nama comment variability plot. Nah, kemudian menampilkan grafiknya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat dari eh, output yang diluarkan. Output yang dikeluarkan. Nah, jadi di sini bisa kita lihat yang sebelah kiri, solution satu. Nah, jadi di sini bisa kita lihat centroid diinisialisasikan secara acak tanpa strategi tertentu, yang dimana algoritma Cummins ini menghasilkan pembagian cluster yang suboptimal, yang dimana struktur alaminya pada data ini tidak berhasil ditangkap secara representatif oleh hasil klasterinya oleh hasil kelas
oleh hasil klasteriasisasi oleh oleh hasil klasterisasinya. Nah, kemudian di sini yang kedua, yang sebelah kanan di sini bisa kita lihat bahwa sentroid awalnya itu berbeda dengan solusi yang pertama, namun tetap diacak. Nah, kemudian di sini ada hasil yang klasternya yang berubah, namun tetap mencerminkan struktur data yang optimal. Nah, kemudian menunjukkan bahwa hasil akhirnya itu sangat tergantung pada posisi awal dari sentroidnya. Di sini bisa kita lihat pada posisi awal sentroidnya. Nah, jadi dia itu bergantung pada posisi awal sentroid. Kita masuk pada materi selanjutnya. Nah, jadi di sini setelah kita tahu posisi sentroid yang bagus, nah kita bisa langsung memasukkan kode ini kode ini ke dalam kode kita sebelumnya. Nah, langsung saja. Sini mungkin saya akan bagi layar. Nah, langsung saja saya copy. Nah, langsung saya di sini kita run. Nah, jadi dengan begitu algoritma ini akan dijalankan sekali tanpa inisialisasi acak. Nah, jadi di sini selanjutnya kita akan melihat seberapa baik model comments kita. Kemudian kita bisa cek itu dengan ini, dengan yang ini. Comments langsung saya jadi sebelum kita cek kita tambahkan dulu codingan untuk kayak di sini kita run. Setelah kita tambahkan codingan ini, langsung saya di sini kita run. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa semakin kecil nilai dari inertianya, maka semakin baik juga hasil clusteringnya. Nah, jadi di sini yang terakhir kita juga bisa menggunakan fungsi skor yang dimana untuk mengevaluasi model. Tapi ingat, skor itu di sini kita akan mengambil nilai negatif dari inertianya yang dimana karena aturan di scikit-learn itu adalah maka makin besar skornya, maka nilainya itu akan makin bagus. Nah, jadi di sini kita tambahkan lagi kode. Kami skor kita jalankan. Dari accelerate comments ini otomatis digunakan oleh scikit-learn yang dimana versinya itu ini tuh lebih efisien karena menghindari perhitungan jarak yang tidak diperlukan. Sedangkan mini batch comments ini cocok untuk dataset yang besar karena prosesnya itu lebih cepat dengan mini batch. Nah, jadi di sini bisa kita lihat kodenya. Nah, bisa kita copy saja. Kemudian di sini kita tambahkan daran. Nah, di sini bisa kita lihat. Jadi ini tuh lebih cepat tanpa hasilnya tetap mirip dengan comments yang biasa. Nah, jadi di sini untuk melihat perbedaan antara Cummins biasa dan mini batch Cummins, nah kita bisa membuat plot grafik seperti berikut ini, yang dimana di sini bisa kita lihat yang sebelah kiri ini, dia merupakan terlihat bahwa mini batch Cummins-nya itu punya inertia sedikit lebih tinggi, sedangkan yang sebelah kanan ini dia itu waktunya jauh lebih cepat, terutama saat jumlah klasternya itu bertambah. Nah, jadi untuk kode dari visual. Nah, jadi langsung saja di sini kita masuk pada contoh kode dan visualisasinya.
Nah, kurang lebih codingannya itu seperti ini. Langsung saya di sini kita run. Nah, jadi di sini bisa kita lihat output yang dihasilkan. Nah, jadi di sini untuk codingannya bisa kita lihat. Nah, di sini itu yang pertama kita menginisialisasikan array kosong untuk menyimpan waktu atau times dan iterasi inertia untuk kedua algoritma. Nah, kemudian di sini kita loop dari 1 sampai 100 cluster yang dimana kita inisialisasikan objek comments dan image batch comments-nya dengan ke cluster yang dimana kita hitung waktu training untuk masing-masing algoritma. Nah, dijalankannya ini tuh sebanyak 10 kali. Nah, kemudian kita simpan nilai dari iterianya. Nah, kemudian di sini ada dua plot yang dimana grafik yang pertama itu untuk plot yang pertama itu untuk grafik kiri yang menampilkan perbandingan iteria antara comments dan mini batch comments. Nah, kemudian untuk yang sebelah kanannya itu untuk menampilkan perbandingan waktu pelatihan antara comments antara keduanya. Nah, kemudian yang terakhir di sini, kemudian di sini ada menyimpan grafik sebagai file gambar.
Nah, jadi di sini untuk perbandingannya mini batch Cummins itu lebih cepat. Di sini bisa kita lihat gambarnya, mini batch Cummins-nya itu lebih cepat, tapi iterianya itu sedikit lebih besar. Nah, sedangkan Cummins biasa dia itu lebih akurat, iterianya lebih kecil juga, tapi jauh lebih lambat saat besar. Nah, di sini bisa kita lihat Cummins-nya itu garis titik merah dan mini batch Cummins-nya itu titik biru. Nah, jadi pada gambar ini bisa kita lihat perbandingan performa keduanya itu yang dimana untuk grafik kirinya ini bisa kita lihat total jarak kuadratnya itu antara titik dengan pusat klasternya itu mereka semakin kecil, maka dia akan semakin baik klasternya. Nah, di sini juga terlihat bahwa Cummins-nya yang ini yang garis merah memiliki teriak sedikit lebih kecil daripada mini batch Cummins. Kemudian Cummins memberikan klaster yang lebih rapat dan akurat. Nah, sedangkan yang grafik sebelah kanan ini bisa kita lihat waktu pelatihan training time-nya menunjukkan kecepatan pelatihan dalam detik. Nah, terlihat jelas juga bahwa mini batch Cummins ini jauh lebih cepat terutama saat jumlah cluster Cummins-nya itu naik semakin besar. Nah, kemudian waktu pelatihan Cummins ini naik tajam seiring bertambahnya K. Langsung saya di sini kemudian kita masuk pada materi lagi. Nah, jadi jumlah klaster K-nya itu yang tepat sangat penting untuk hasil klaster yang baik. Nah, jadi jika terlalu kecil klaster yang seharusnya terpisah, nah akan digabungkan. Nah, jadi sedangkan jika K-nya itu terlalu besar, maka data yang seharusnya kelompok akan terpecah. Nah, untuk menentukan K-nya dengan optimal, kita bisa menggunakan metode seperti elbow dan Silhotel score. Nah, untuk implementasinya langsung saja kita kembali ke kodenya. Di sini kita tambahkan kode. Sini bisa langsung kita tulis. Nah, langsung saya kita run.
Nah, di sini bisa kita lihat outputnya. Nah, jadi di sini yang pertama kita mendefinisikan dua model Kamens, yaitu satu dengan 3 klaster Kamens K, kemudian satunya lagi dengan 8 klaster atau Kamens 8. Nah, kemudian di sini kita memanggil fungsi plot cluster comparison untuk membandingkan hasil cluster dari kedua model ini, yang dimana pada data kita itu dipanggil data X. Nah, kemudian di sini hasil visualisasinya itu menunjukkan betapa besar perbedaan klaster yang terbentuk ketika jumlah klasternya dipilih terlalu sedikit atau terlalu banyak. Nah, untuk keperluan dokumentasi, kita menyimpan grafik ini dengan nama Kamens comparison plot. Nah, kemudian di sini kita tampilkan grafiknya. Nah, jadi pada gambar ini kita bisa lihat betapa penting memilih jumlah klaster yang pas saat menggunakan algoritma Kamens. Nah, di sini bisa kita lihat yang sebelah kiri, yang dimana jumlah klasternya terlalu sedikit, yaitu cuma 3. Nah, akibatnya beberapa kelompok data yang seharusnya terpisah malah digabungkan jadi satu. Nah, ini tuh bikin hasil klasternya jadi kurang akurat. Dan tidak mencerminkan plot asli dalam data sebaliknya. Nah, untuk yang sebelah kanan ini, jumlah klasternya itu kebanyakan yaitu 8, yang dimana akhirnya satu kelompok data yang seharusnya utuh malah dipotong-potong jadi beberapa bagian kecil. Nah, ini tuh juga tidak terlalu bagus karena bikin hasilnya jadi terlalu rumit dan susah diinterpretasi, yang dimana intinya itu kita harus hati-hati dalam memilih nilai K supaya hasil klasternya itu sesuai dengan pola alami yang ada di data. Nah, kemudian di sini selanjutnya kita masuk lagi pada materi.